Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi kitabih Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab tauqiri waqara yuqir, tauqir memuliakan, al-ulama'i memuliakan ulama, wal kibari memuliakan orang besar, besar umurnya, besar ilmunya, wa ahlil fadli, ahli fadli orang-orang yang punya kelebihan, wa taqdimihim mendahulukan mereka, mendahulukan ulama, mendahulukan orang besar ilmu, umur, orang punya kelebihan tadi, ala ghairihim mendahulukan mereka daripada orang lain, wa raf'i majalisihim dan mengangkat majelisnya, mengangkat tinggi majelisnya, wa izhari martabatihim dan menampakkan martabatnya. Jadi kalau ada ulama di situ, dinampakkan dia dengan cara menghormatinya, memuliakannya, jangan disepelekan, jangan dikecilkan, jangan diremehkan. Jadi ada bab khusus itu dalam Riyadhus Shalihin. Dalilnya dari mana? Firman Allah SWT. Allah berfirman, qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tak sama. Begitu juga sikap kita, jangan samakan antara kepada orang berilmu dengan orang tak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab, yang ingat, yang tahu itu ulul albab, orang-orang yang punya hati dan pikiran. Kalau orang tak punya hati, tak punya pikiran, tak bisa mengambil pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Berikutnya ayat hadis 348, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya kepada Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Badri. Al-Badri maksudnya dia ikut perang Badar. Al-Ansari, Al-Ansari dia golongan Ansar. Ada yang datang dari Makkah Muhajirin, ada yang di Madinah Al-Ansari, orang Ansar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ummul qauma, yang menjadi imam, ya ummu, yang menjadi imam, al-qauma, kaum, orang ramai. Kalau ada orang ramai, ramai kita ini, siapa yang menjadi imam? Yang pertama, aqra'uhum li kitabillah, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi kalau ada di satu majelis itu terkenal masyhur dia Aqra, dari kata Iqra. Aqra, orang paling membaca Quran, paling banyak hafalannya 30 juz, maka dia didulukan. Makanya walaupun anak muda di pondok pesantren, didulukan dia. Apa dalilnya? Inilah dia dalil. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, sama hafalannya, sama-sama 5 juz misalnya. Kanu fil qira'ati sawa'an, siapa yang didulukan ke depan? Fa a'lamuhum bis sunnah,
orang yang paling alim, paling berilmu, paling tahu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang satu ini dia hanya hafal saja, menghafal, tapi kurang tahu dia tentang hadis-hadis Nabi. Yang satu ini hafal dan punya kelebihan tahu sunnah, dia didulukan. Fa in kanu fi sunnati sawaan, sama hafalannya, sama-sama ilmunya tentang mengaji hadis. Fa aqdamuhum hijratan, siapa yang lebih dulu hijrah sama Nabi dulu, bukan yang maksudnya sekarang hijrah pemuda, hijrah bukan itu. Yang dulu hijrah sama Nabi dulu, Abu Bakar Siddiq lebih dulu karena dia yang sama-sama berangkat dengan Nabi. Fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan, sama-sama hijrah, hafalan Qur'annya sama, pengetahuan sunnahnya sama, hijrahnya sama. Fa aqdamuhum sinnan, yang keempat, yang lebih tua. Nah, ini sekarang banyak asal sudah kumpul orang, mana yang lebih tua itu dulu kan. Ada anak muda situ banyak hafalannya, teman pondok disepelekan, padahal anak muda itu juga. Jadi kalau ada yang orang tua komplain, ini ada orang tua nomor 4 itu Pak. Menurut hadis dalam Riyadhus Shalihin diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, kami sudah mengaji itu, yang pertama yang paling banyak hafalannya, yang kedua yang paling tahu sunnah, yang ketiga paling dulu hijrah, yang keempat barulah paling tua. Wala ya ummannar rajulur rajula, jangan maju menjadi imam. Ini jangan tahu nih. Bahkan nunnya itu nun taukid. La ya ummu, jangan. La ya ummanna, jangan, sekali-kali jangan maju jadi imam. Fi sultanihi, jangan maju menjadi imam adalah orang yang fi sultanihi, orang yang berada pada kekuasaannya. Siapa itu maksudnya? Orang yang berada pada kekuasaannya. Pada kekuasaannya, al-murad bi sultanihi, yang maksud dengan kekuasaan itu adalah orang yang maju dia karena kekuasaannya. Tapi kalau dia orang alim, kalau dia berilmu, ya tak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar berkuasa, jahil, bacaannya pun tak betul, apa tak tahu. Wala yaqudu fi baitihi, tidak boleh kita duduk di rumah seseorang. Ada takrimatihi, tak boleh kita duduk di rumah orang, duduk di atas tempat duduknya yang mulia, ada kursinya, ada majelisnya, ada bantal tilam, tempat duduk mulia di situ. Takrimatihi, tak boleh. Illa bi iznihi, kecuali dengan izinnya. Bagaimana izinnya? Idza sta'dzana ahadukum salasan, kalau kamu minta izin 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, falam yu'dzan, tak dikasih izin, falyarji, pulanglah. Kalau kamu minta izin 3 kali, tak ada sambutan dari dalam, pulang. Berlaku juga untuk miss call. Miss call 3 kali tak dibahas, tutup. Ini sampai miss call 20 kali. Wa fi riwayatin lahu, ada riwayat lain. Nah, ini menunjukkan banyaknya hafalan Imam Nawawi. Apa kata dia dalam riwayat lain? Fa aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Nomor 4, sama hafalannya, sama pengetahuan sunnahnya, sama hijrahnya. Yang keempat, aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Kau masuk Islam tahun berapa? Aku masuk Islam tahun 2020. Aku 2019. Aku yang 2019 masuk. Lebih dulu, tahun tinggi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya ummul qauma,
imam maju menjadi imam, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalannya, wa aqdamuhum qira'atan, fa in kanat qira'atuhum sawa'an, kalau sama bacaan Qur'annya, hafalannya, faliya ummahum aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau sama, faliya ummahum akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai 14 urutannya itu sampai 14. Sama hafalannya, sama ilmunya, sama hijrahnya, sama umurnya. Yang lebih ganteng orangnya, lebih ganteng didulukan. Sampai begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sama gantengnya, yang lebih bagus bajunya, lebih bersih bajunya. Nah, ini sama-sama putih, yang ini agak apa sedikit, yang lebih. Kalau sama semuanya, yang terakhir yang lebih cantik istri. Sampai begitu 14. Sama semuanya, lebih cantik istrinya, itu didulukan. Kenapa? Lama saya waktu mengkaji itu, kok bisa yang lebih cantik bininya lebih didulukan? Karena mata dia lebih tunduk. Orang kalau cantik bininya tak ditengoknya, binilah orang lain. Sampai sehalus itu ahli fikih. Nah, ini yang hadis Nabi, yang tadi itu ijtihad ulama fikih. Sudah gitu. Nah, jadi antum nanti kalau mana tahu sama berkelahi, ini gambar bini aku. Nah, majulah kau. Nah, tapi cantik ini kan relatif. Kalau kata imam tu, bini dia lebih cantik. Wal muradu bi sultani, yang dimaksud dengan sultan, mahallu wilayatihi, tempat kekuasaannya, al mawdi' alladhi yahtassu bihi, tempat dia punya kekuasaan secara khusus, wilayah teritorial. Wa takrimatuhu bi fathit ta, huruf ta'nya baris atas, takrimatu, wa kasri ra, ra-nya baris bawah, takri, wahya ma yanfaridu bihi min firashin, firash tilam, kasur, sarir, tempat tidur, tempat duduk, wa nahwihima. Tak boleh kita duduk di tempat duduk orang yang khusus. Ada tempat duduk orang khusus di rumah dia, lalu kita duduk di situ. Makanya saya kalau bertamu rumah orang, rumah pejabat atau ada acara, tak mau saya duduk, saya berdiri. Sampai datang orang protokol ngasih tahu, Ustaz duduknya di sini, supaya jangan sampai salah duduk kita. Sakitnya tak seberapa, malunya. Nanti kalau mau duduk jangan langsung duduk. Ada protokolnya itu. Protokol itu ngasih tahu nanti pas makan, bapak di sini, pas duduk, bapak di sini. Jangan asal-asal sumpah duduk. Diri kita. Satu sisi hadap itu. Satu sisi mana tahu duduk kita di tempat duduk pejabat itu, rupanya udah dipasang orang sihir di situ. Dia kan banyak saingan-saingannya. Duduk kita yang dipasang orang itu sihir, oh mati, muntah darah. Hati-hati duduk, hati-hati. Wa nahwihima, dan sejenisnya tak boleh. Tapi kalau di masjid tak berlaku. Wa annal masajid lillah, masjid ini punya Allah. Jadi tak berlaku dalam masjid ini, kau jangan duduk situ, itu punya bapak itu. Tak, masjid ini punya Allah. Tak ada kita khusus sudah mau sebelah kanan, mau sebelah kiri. Kau kenapa tak pernah sekan kita itu punya bapak, Pak Haji itu punya dia. Allah punya dia masjid ini. Masjid ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. 349 wa anhu, sama periwayatnya, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana, mengusap pundak kami. Diusapnya pundak. Kadang kita kalau jumpa sama orang anak kecil atau siapa diusap. Fis salati, ketika mau salat, bukan dalam salat. Wa yaqulu, Nabi berkata, istau, luruskan.
wala takhtalifu, jangan berbeda, satu maju ke muka, satu maju ke belakang, satu ke belakang, satu ke muka. La takhtalifu, samakan. Ini takhtalifu namanya. Jangan ikhtilaf shaf. Kalau kamu ikhtilaf shaf, fatakhtalifu qulubukum, nanti hati kamu akan ikhtilaf. Tengok, ikhtilaf dalam sholat itu berpengaruh pada ikhtilaf hati. Kalau hati kita sama, kalau shaf kita sama, hati kita sama. Kalau shaf kita ikhtilaf, hati kita pun nanti jadi ikhtilaf. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, kata Nabi SAW, liyalini minkum, hendaklah yang dekat dariku di antara kamu. Ini Nabi. Yang dekat siapa? Ulul ahlami, orang-orang yang punya hil. Ahlam, hil, orang-orang yang punya hil, orang-orang punya kelebihan. Hilm itu di atas sabar, ada sabar, di atas sabar itu hilm. Kau tadi kau tengok kakimu dipijak si anu, kau tidak melawan. Waktu sedang rame-rame tadi saya tengok kakimu dipijak si anu, saya tidak melawan. Kenapa kau tak melawan? Karena saya sabar. Rupanya yang nginjaknya tentara. itu sabar. Memang tak bisa melawan, apa yang mau dilawan? Ada orang punya jabatan, punya harta, dipandang orang. Datanglah anak-anak SD kecicilan, menginjak kaki dia, sepatunya. Terus, Pak, saya tengok tadi bapak, kaki bapak diinjak anak itu, kenapa tak bapak tepukkan? Saya tahan Pak Ustaz, itu namanya hil. Sanggup dia melawan. Jangankan menyentilkan telinga, menyentilkan kepalanya pun sanggup. Tapi dia itu hil itu di atas sabar. Coba bawakan dulu piring ini, letakkan di tepi-tepi meja itu. Betul-betul diletakkan di tepi meja. Kalau orang hilm tak diletakkan di tengah meja. Hilm lebih dari yang kita suruh, lebih dari yang kita perintah. Itu hilm. Orang hilm wan nuha, orang-orang yang punya kelebihan. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu. Itu makanya, tapi jangan gara-gara ini, gara-gara hadis inilah banyak orang di Indonesia ini tidak mau sholat di shaf pertama dan tak mau dekat imam. Coba tengok di surau-surau, di musola, apalagi di kampung-kampung, di ujung-ujung tinggal aja susah. Padahal ada hadis lain yang paling bagus kalau kita datang adalah di shaf pertama, yang lebih afdal shaf pertama. Jadi jangan gara-gara hadis ini tak mau begitu masuk masjid di tiang-tiang, di belakang, pas ditanya kenapa, tawadu, bukan tawadu, malas itu. Datang ke masjid, duduk di shaf pertama, afdal. Kalau segan kita dekat imam, karena kita merasa tidak adil. Ulul ahlami wan nuha. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu yang levelnya setelah itu, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Wa qawluhu makna liyalini, li supaya, yali setelah ni saya, supaya orang yang setelah saya, kata Nabi, wa bi takhfifin nun, nunnya takhfif, tak ada tasydid, bukan liyalinni, tak ada. Wa laisa qablaha ya, tidak ada ya sebelumnya, liyaliyani, tak ada ya. Wa ruya bi tasydidin nun, tapi ada yang meriwayatkannya dengan tasydid, dan sebelumnya ada ya, liyaliyanni, ada.
Wan nuha, nuha artinya ulin nuha. Ulin nuha orang yang berakal. Ulul albab, ulul absar, ulin nuha. Ulul albab diambil dari kata lub artinya isi. Kalau kita makan kue ada isinya. Manusia ini pun juga ada isi hati dalam. Ulul albab orang yang punya isi hati dalam. Ulul absar, absar diambil dari kata basir. Kalau menengok dengan mata ni basar, menengok dengan pandangan batin basir. Ulul absar orang yang melihat dengan pandangan batin. Ulil nuha, nuha akal, orang berakal. Anak bapak berapa? 3. Yang pertama ulul absar, yang kedua ulul albab, yang ketiga ulul nuha. Summa humul ulul ahlam, humul balighun. Ahlam diambil dari kata hilmun, mimpi. Ahlam baligh, sampai akal, sampai akal. Wa qila ahlul hilmi wal fadli, orang hilm punya tingkat kesabaran tinggi, wal fadli, dan orang-orang yang punya kelebihan. Itulah yang dekat dengan Nabi. Setelah itu 350. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sabda, liyalini minkum, hendaklah orang yang dekat dengan saya dari kamu, ulul ahlam, orang-orang yang memiliki ahlam, kelebihan, keutamaan, wan nuha, orang-orang yang berakal, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu orang yang di level setelahnya, 3 kali, summal ladzina yalunahum setelahnya, summal ladzina yalunahum setelahnya. Wa iyyakum, hati-hatilah kamu terhadap apa? Wahaisyatil aswaq, aswaq dari kata suq, suq pasar. Hati-hatilah kamu dari wahaisyatil aswaq, terhadap haisyatil aswaq. Yang dimaksud dengan haisyatil aswaq adalah suara hiruk pikuk, suara kelahi, suara bohong, suara fitnah yang ada di pasar. Pergilah pagi ini ke pasar pagi Areka, pasar Dupa, hiruk pikuk, hiruk. Jangan sampai masjid ramai macam pasar hiruk pikuk. Masjid itu suara, alhamdulillah Ustaz, masjid kami sejuk karena tak ada orang. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai di masjid itu hiruk pikuk, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Haisyatul aswaq. Di dalamnya ada apa? Yang pertama hiruk pikuk yang membuat lupa kepada Allah. Ada hiruk pikuk tapi tak lupa kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu hiruk pikuk juga tapi tak lupa kepada Allah. La ilaha illallah. Hiruk pikuk. Hiruk pikuk yang lalai kepada Allah. Yang kedua, di dalamnya ada ghish, tipu, bohong. Berapa nih Bu? Setumpuk 5.000, 4.000 ya? Itu udah jual modal, gak ada untung saya bilang. Mana pula ada orang jualan tak ada untung. Hiruk pikuk, bohong. Ikan dibelah, kebetulan sebelah itu tukang jual ayam. Diambil darah ayam itu dikasihkan ke ikan supaya merah insang. Padahal insang udah pucat. Dari pagi sampai sore, sampai besok pagi bisa tak busuk ikan. Kenapa? Disiram formalin, pengawet mayat, tak belalat. Antum kalau pergi ke pasar ada ikan tak belalat, formalin. Lalat tahu, kita tak tahu. Hebat pula lalat itu dari kita lagi. Ikan asin bisa tidak dikerumuni lalat. Kalau mau beli ikan asin, cari yang dikerumuni lalat. Kalau ikan asin tak dikerumuni lalat, formalin dicampur ke air, bersih, busuk. Kita ini tinggal di tengah Sumatera, atas Aceh,
bawah Lampung, kanan Kepri, kiri Sumbar, pas di jantung Sumatera kita di Riau. Keuntungan kita di tengah Sumatera ini adalah di tengah kebun, banyak sayur, banyak sawit, banyak karet. Tapi kita ini jauh dari laut. Ikan kita dari mana? Dari Padang. Padang ke sini berapa? Dari mana? Tanjung Balai asalnya. Ke atas Tanjung Balai Sumatera Utara, ke bawah Padang, jauh. Mau menengok laut kita tembilah 7 jam. Bahkan siapa-siapa rumah yang agak dekat sedikit setelah ada tol. Nah, jadi kita ini jauh dari ikan. Cuma makanya makan bakwan aja lah. Islam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Yahya, diriwayatkan dari Abu Yahya. Waqila, ada yang mengatakan namanya Abu Muhammad. Abu Yahya atau Abu Muhammad. Dari mana kau riwayatkan ini? Dari Abu Hazim. Enggak, ini Abu Sami. Sama itu juga. Abu Muhammad Sahal bin Abi Hasmah bi fathil ha. Cara membaca ha-nya pakai ha. Ha. Al-muhmalah, tak ada titik, bukan kha, ha. Wa iskanil tha. Sa-nya dibaca sukun, hasmah, bukan hasamah, hasmah. Al-Ansari, dia orang Ansar. Ansar itu sukunya 2, kalau tidak Aus, Khazraj. Qala, dia berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berjalan menuju Khaybar. Khaybar itu di Madinah, kampungnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, Madinah itu ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Yahudi, Yahudi Khaybar. Sama macam kita. Biasanya itu kampung Melayu, berarti orang Melayu. Itu kampung Jawa, berarti orang Jawa. Itu kampung Banjar, orang Banjar. Itu kampung Bugis, orang Bugis. Selalu itu di beberapa tempat itu kampung Jawa, berarti isinya orang Jawa. Tapi belum ada kampung Minang. Kenapa? Karena orang Minang menyatu sama semua. Di mana-mana pergilah tuh, pergi ke daerah kampung ada. Jadi ada satu kampung, kampung itu isinya orang Yahudi, yaitu Khaybar. Wahia yauma idzin sulhun. Waktu hari pada zaman itu, kampung itu adalah kampung yang sudah ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi, berdamai. Sama-sama kita menjaga Madinah walaupun beda agama. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum walid. Tapi menjaga Madinah sama, rekonsiliasi. Lalu kemudian fatafarraqa, mereka pun berpisah. Tadi sama-sama jalan, Abdullah bin Sahal, Muhayyisah bin Mas'ud menuju Khaybar. Habis itu mereka berpisah jalan. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Lalu kemudian setelah itu Muhayyisah datang menjumpai Abdullah bin Sahal. Wa huwa yatashahhab, dia yatashahhab itu artinya bingung. Fi damihi qatilan, tentang masalah menuntut saudara yang terbunuh. Orang yang terbunuh, kita kalau punya keluarga kita terbunuh, pilihannya cuma 2. Yang pertama, tuntut nyawa balas nyawa, an-nafsu bin nafsi, berarti yang membunuh itu dihukum qisas, mati, hukum qisas. Yang kedua, kalau kita maafkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, kalau keluarganya memaafkan. Kau ahli waris, ya, saudaramu terbunuh, ya, kau mau balas nyawa? Enggak, saya maafkan. Fattiba'un bil ma'ruf, maka bayar bil ma'ruf, bayar diat namanya. Bayar diatnya berapa? 100 ekor onta. 1 ekor ontanya 50 juta kali 100. Tempat kita tak ada unta Pak Ustaz, bayar 1000 dinar. 1 dinar duit logam emas, beratnya 4,25 gram. Jadi kalau 1 gram 2 juta, 4
gram 8 juta kali 1000 dinar 8 miliar. Kalau ada keluarga kita dibunuh orang, pilihannya dua, matikan dia atau denda. Nah, Bapak Ibu mau matikan dia atau denda? Nampaknya lebih setuju 8 miliar. Nah, 8,5 miliar karena 1 gram 4,25 gram. Fidanihi qatilan fadafanahu, lalu setelah dikebumikan, summa qadimal madinata, lalu dia pun balik dari Khaybar menuju Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal, kemudian Abdurrahman bin Sahal dan Muhayyisah wa Huwayyisah. Muhayyisah dengan Huwayyisah anak Ibna Mas'ud, anak Mas'ud, ila Nabi, kemudian mereka datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam, yang menjadi juru bicara ngomong ke Nabi itu adalah Abdurrahman. Faqala, dia berkata, kabbir kabbir, wa huwa ahdatsul qaumi. Ahdatsul qaumi, dia orang yang ahdatsul qaumi, orang paling muda. Ini di antara rombongan ini, di situ ada Abdurrahman bin Sahal, ada Muhayyisah, ada Huwayyisah, anak Mas'ud. Yang paling muda ini pula yang maju. Kata Nabi SAW, kabbir kabbir, yang paling, yang agak berumur lah sedikit, yang agak berumur. Wa huwa ahdatsul qaum, karena dia ini Abdurrahman ini yang paling muda di antara mereka. Fasakata fatakallama, maka yang bicara kepada Nabi adalah Muhayyisah dan Huwayyisah. Faqala atahlifuna, fatakallama atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, wa dzakara tamamal hadis, dan hadis berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, apakah kamu bersumpah, halaf itu artinya sumpah, wallahi tallah, wa tastahiquna qatilakum, dan kamu berhak untuk menuntut orang yang membunuh keluarga kamu, dan berikutnya, dan seterusnya, DST. Wa dzakara tamamal hadis. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa kalau kita rombongan, yang menjadi juru bicara di antara kita adalah yang paling berakal, yang paling berumur, karena dia punya pengalaman. Tapi kalau yang berakal tadi sudah menyerahkan, kata dia, aku memang berumur tapi aku kurang lancar bercakap, umurku aja ini, akalku tak sesuai sama umurku. Sudah ngaku dia, boleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa qauluhu kabbir kabbir, kata Nabi SAW, kabbir kabbir mana artinya yatakallamul akbar, yang ngomong itu adalah yang paling tua. Akbar, besar, besar di sini maksudnya yang paling berumur di antara kalian, itulah yang jadi juru bicara, kata Nabi SAW. Itu hadis subuh ini. Nanti berikutnya kita sambung Rabu depan 352 insyaallah.